Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati rekan-rekan anggota Komisi 3 DPR RI. Sebagian makan siang, segera bergabung di ruangan. Yang kami hormati Saudara Bambang Yunianto, SHMH Kepala Kejaksaan Negeri Kajari Sleman, beserta jajaran. Yang kami hormati Saudara Kombes Polisi Edi Setianto Erning Wibowo, Kepala Kepolisian Resort Kota Kapolresta Sleman beserta jajaran. Yang kami hormati Saudara Teguh Sri Raharjo, tim kuasa hukum ya. Yang kami hormati Saudara Ade Presley Hogi Minaya. Ini Pak Hogi. Yang kami hormati Ibu Arsita Ningtyas, istri. Ini Pak, yang Pak Hoginya ini. Oke. Masih pakai yang di kaki tuh? Dilepas, oke, harus lepas. Serta hadirin yang kami muliakan. Ya, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya ya, kita bisa hadir semua sini dalam keadaan insya Allah sehat walafiat. Ini quorum fraksi sudah terpenuhi. Golkar, Gerindra, PDI Perjuangan, PKS, PAN lagi di sebelah, ada Pak Endang tadi, Demokrat juga ya. Jadi quorum sudah terpenuhi. Saya mohon persetujuan kita rapat ini kita nyatakan terbuka untuk umum. Setuju? Ya, rekan-rekan sekalian, ini kita hari ini benar-benar dalam situasi memprihatinkan. Ya, di tengah tuntutan masyarakat, reformasi kepolisian, reformasi kejaksaan, reformasi pengadilan, kami sangat menyesalkan terjadinya peristiwa yang menimpa Pak Hogi ini. Sebenarnya ini kita kasat mata, Pak. Kasat mata bahwa penegakan hukum yang dilakukan Polres Sleman, Kajari Sleman itu bermasalah. Ini publik marah, Pak. Kami juga marah, gitu. Sulit sekali, Pak, situasinya, Pak. Kita ini mitra, Pak. Bagus mitra, bagus kami. Mitra jelek, kami ikut jelek, gitu kan. Penyusunan KUHP dan lain sebagainya, kami pertaruhkan kredibilitas kami untuk menjaga kepentingan kejaksaan dan kepolisian. Tapi praktek seperti ini ya membuat kami kecewa. Kita sudah tahu dari media dan gampang mencernanya. Jadi nanti saya, ya Bapak-Bapak sudah bawa ini. Tapi saya ingatkan Pak, nggak usah lagi ngomong apa normatif. Kita ngomong ya yang substansi dan kedepankan hati nurani Pak. Saya pagi tadi Pak Kajari, saya berkomunikasi dengan Pak Jampitsus. Ya, kalau ini saya yang ngomong Ketua Komisi 3 di ruang resmi Komisi 3, saya nggak mungkin bohong. Saya katakan gimana solusinya Pak? Solusinya RJ, tapi ada keluarga korban, keluarga si penjamret ini, kuasa hukumnya ada tuntutan semacam uang kerohiman. Astagfirullahaladzim. Ini orang sudah kebalik-balik logikanya Pak. Sulit sekali kami menjawab masyarakat. Nanti kalau ada apa namanya maling nggak usah kita kejar. Sebab kalau kita kejar dia nabrak sendiri, kita jadi tersangka. Jadi saya ngomong dengan Pak Jampidum. Pak. Udah Pak, saya bilang KUHP baru ada solusinya. 65 huruf M jelas. Bisa dihentikan demi hukum. Nggak perlu RJ kalau kayak begini Pak. Gimana kita mengizinkan kembali? Nanti bisa diperas lagi ini. Sudah jadi korban, jadikan tersangka, diperas lagi. Astagfirullahaladzim. Saya menyesalkan, di sini ada yang namanya Mulyanto.
Saya menyesalkan pernyataan saudara mengatakan penegakan hukum bukan hanya soal kasihan-kasihan. Saudara harusnya pahami betul di KUHP baru pasal 53, ya, penegak hukum itu mengedepankan keadilan daripada sekedar kepastian hukum. Kita seharusnya nggak perlu rapat kayak begini, tapi apa caranya kami kalau nggak selain dengan memanggil seperti ini? Ya, oke, mungkin itu dari saya. Saya minta penjelasan masing-masing nanti dari Pak Hogi dan kuasa hukumnya, lalu dari Polres, dari Kajari, dan baru pendalaman dari rekan-rekan. Kami persilakan. Silakan, Pak. Terima kasih atas waktunya pimpinan Komisi 3 DPR, yang terhormat anggota Komisi 3 DPR yang terhormat, Kepala Kejaksaan Negeri Sleman yang terhormat, Kepala Kepolisian Resort Kota Sleman yang terhormat, hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan shadiqul atin. Amin. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul bersama dengan format insya Allah acara yang sangat baik dan mulia ini yang sudah difasilitasi oleh Komisi 3 DPR RI. Sekali lagi terima kasih Bapak pimpinan Komisi 3 DPR maupun anggotanya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, umatnya, insya Allah di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya. Baiklah, Bapak Ibu saudara sekalian, kasus ini memang kemudian menjadi viral karena kalau kita bicara pada ranah penyelesaian secara hukum formil, itu masih ada beberapa hal yang sekiranya perlu dipastikan. Kendati sebenarnya dalam KUHP yang baru pun ya ada beberapa hal yang sekiranya memang sudah melengkapi daripada KUHP yang Undang-Undang 881 atau KUHP yang lama. Namun pada akhirnya ketika kita bicara pada person ke person maupun instansi ke instansi penegak hukum masih mempunyai variasi dalam penyelesaian perkara. Namun sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bapak pimpinan Komisi 3 DPR RI, kita akan pada titik keadilan substansial yang akan kita nanti temukan atau dambakan. Karena memang kita juga sekarang sudah meninggalkan keadilan retributif balas dendam, ya, yang itu memang pada akhirnya asas keadilan, kemudian kemanfaatan juga, kemudian nanti yang jelas untuk menyelesaikan suatu perkara ini kita harus betul-betul memahami secara spesifik perkara ini harus kita format dalam penyelesaian yang seperti apa. Yang harus kami sampaikan pada forum kali ini, Bapak Ibu saudara sekalian yang terhormat,
Sebagaimana yang sudah ada di layar monitor yang bisa dipersani, bisa dilihat oleh Bapak Ibu Saudara, saya perlu menyampaikan terkait dengan kronologi yang ada pada diri klien kami, Mas Ade Presley Hoki Minaya, karena memang ini menjadi suatu hal yang sekiranya substansial, ya, dan ini tidak bisa kemudian dipilih sebagai suatu kasus yang tidak berdiri sendiri, ya. Jadi ini memang ada suatu rangkaian, ada sebab musababnya, ada kausa primanya, sebagaimana yang bisa kita lihat bersama di monitor. Waktu dan lokus, waktu dan tempus delicti, lokus dan tempus delicti yang ada pada hari Sabtu pada tanggal 26 April tahun 2025, sekira pukul 6:30 kurang 5 menit, lokasi kejadian di Jalan Raya Jogja Solo KM 8, Dusun Dewan Maguharjo, Depok Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Perlu dipahami bahwa istri Pak Hoki ini, klien kami, adalah dia mempunyai usaha snack, ya. Biasa mendapatkan pesanan snack baik itu dari instansi maupun dari penginapan, hotel, begitu ya. Saat itu Bu Arista Ningtyas ini, istri Mas Yogi ini, akan mengantar pesanan snack di Hotel Grand Diamond yang berada di Jalan Solo, ya. Istri tersangka ketika itu baru mengambil snack di Pasar Paduk, Kota Yogyakarta, mau menuju ke arah Hotel Grand Diamond, yaitu menuju ke arah timur. Tidak disangka, tidak diduga, tiba-tiba ketemu dengan Mas Hoki ini. Waktu itu Mbak Arista ini mengendarai sepeda motor, bertemu dengan Mas Hoki di setelah turunan flyover Janti, ya. Tidak disangka, tidak dinyana ketemu. Mas Hoki ini naik mobil, sama-sama mau mengantarkan pesanan snack di Hotel Grand Diamond. Jadi mereka bertemu di situ, bersama-sama mau ke arah Hotel Grand Diamond, ya. Kemudian waktu itu Mas Hoki juga melihat kok istrinya kayaknya ada yang mendekati, ya, mendekati dua orang berboncengan sepeda motor, ya. Dua orang sepeda motor ke belakang dari Mbak Arista ini, kemudian mengambil, ya, tas yang ada di dalam pegangan Mbak Arista ini dengan menggunakan cutter. Waktu itu Mas Hoki melihatnya yang paling jelas adalah ketika stang sepeda motor yang dikemudikan oleh istrinya oleng. Kemudian ketika melihat bahwa ternyata istrinya tetap bisa mengendarai sepeda motor dengan baik, dilakukanlah pengejaran terhadap para penjamret tadi yang sudah melakukan penjamretan tas istri Mas Hoki tadi itu. Waktu itu istri Mas Hoki, Mbak Arista, juga sudah teriak-teriak jambret seperti itu, ya. Artinya kan ketika itu memang istri Mas Hoki ini dalam kondisi yang memang ada dilakukan persikapan terkait dengan tas yang ada di tangannya dijambret, ya, sudah berpindah tangan. Kemudian dilakukanlah pengejaran terhadap para jambret tersebut yang berboncengan, yang di belakang masih membawa cutter, ya, masih membawa cutter.
Mas Yogi berusaha menghentikan, tapi ternyata dari pihak para penjabat itu malah semakin kencang mengemudikan sepeda motornya. Kemudian sehingga terjadi body contact begitu. Ya. Kemudian para penjamret ini sepeda motornya masuk ke jalur trotoar, ya, jalur trotoar yang kemudian menabrak tembok dan terpental kemudian ke aspal, ya, ke aspal di situ. Kemudian yang pemboncengnya ini dalam kondisi yang tidak sadarkan diri dua-duanya, yang pembonceng juga masih menggenggam cutter. Nah, itu yang sebenarnya kalau kita bicara substansinya adalah di situ. Tapi yang jelas Mas Yogi melakukan pengajaran terhadap Jamret itu kan ada sebab musababnya, ada kausannya, ya. Ketika kemudian istrinya disikapi seperti itu, ya, dan ingin tas itu kembali pada dia atau istrinya, ya mungkin tidak seberapa isi tas untuk uangnya, nominal uangnya, tapi justru banyak tagihan-tagihan yang berkaitan dengan pesanan snack. Nah, yang itu juga harus diselamatkan karena memang usaha yang dilakukan oleh istri Mas Yogi ini adalah menerima pesanan snack, sehingga kalau dalam pengejaran itu misalnya para penjamret itu katakanlah membuang tas atau tidak dibawa lari, ya Mas Yogi tentu akan berhenti di situ, ya, akan berhenti di situ. Tapi ternyata kan tidak, tetap dibawa. Ya, Mas Yogi juga sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan apapun kecuali itu untuk melindungi istrinya, karena itu juga spontan, ya. Yang itu kemudian pada akhirnya menjadikan tadi itu ada kecelakaan yang dialami oleh para penjamret ini. Ya sebenarnya kalau kita bicara itu adalah kelalaian dari penjamret sendiri. Kalau dia berhenti baik-baik, ya, kemudian memberikan tasnya, saya kira selesai perkaranya, kan begitu. Atau tasnya dilempar kayak apa? Ya, tadi saya menyampaikan Pak Pimpinan Komisi 3, kalau tasnya dilempar selesai, kan begitu. Ya. Karena kan itu yang menjadi titik utamanya untuk Mas Yogi mendapatkan kembali barang yang sekiranya memang itu tidak menjadi haknya dari penjamret yang berisi beberapa nota yang sekiranya itu memang menjadi penting untuk dikembalikan pada istrinya lagi. Itu yang paling pokok seperti itu. Jadi ini ada rentetan, ya, rentetan kejadian, tidak kemudian kejar saja. Ada orang di jalan tidak kenal kemudian dan sebagainya kemudian terjadi kecelakaan, tidak. Ya, tapi ini kematian dari penjamret itu ada sebab musababnya yang sebenarnya dilakukan oleh dia sendiri, yang dia sebenarnya mereka sebenarnya juga mempunyai risiko. Oh, kalau aku jambret di jalan nanti kalau ketahuan seperti ini, oh kalau aku tidak berhenti, ya nanti bagaimana kondisiku. Oh, kalau aku kemudian mengendarai sepeda motor dengan kecepatan yang tidak semestinya, apalagi memasuki trotoar, ya kan seperti itu. Jadi sebenarnya sudah tahu risikonya, ya, sudah tahu risikonya. Nah inilah yang sekiranya memang sebagaimana tadi pimpinan Komisi 3 DPR yang sudah menyampaikan, ya, nanti bagaimana ini penyelesaiannya, yang jelas kronologinya seperti itu. Klien kami melakukan pengajaran terhadap jambret itu ada sebab musababnya, dan para jambret jelas dia sudah tahu risiko yang harus dihadapi ketika kemudian dia melakukan tindak kejahatan di jalan seperti itu, apabila ada yang mengetahui atau tertangkap tangan lah begitu mudahnya, ya. Sehingga kemudian kalau terjadi semacam itu atau kondisi yang sekarang baru kita diskusikan ini, mereka sudah tahu sebenarnya risiko yang akan dihadapi, ya.
Itu kalau Bapak pimpinan Komisi Iya. 3 maupun anggota, kalau kronologisnya seperti itu. Ya. Oke. Ya. Pak Hoginya ada yang ingin disampaikan? Ibu ada yang ingin disampaikan? Cukup? Ada tim lain? Cukup ya? Mungkin Pak Kapolres dijelaskan Pak. Jadi gini Pak, izin Pak Kapolres, sebelum ini nggak perlu baca Pak ya? Siap. Nggak perlu baca, dijelaskan kan, Anda kan PowerPoint nih, bahannya kan PowerPoint. Baik, Pak. Ya, dijelaskan saja Siap. biar waktunya nggak lama. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan Rahayu. Yang kami hormati pimpinan Komisi 3 DPR RI, yang mulia Bapak Dr. Haji Habibur Rahman, SH, MH. Yang kami muliakan Wakil Ketua serta seluruh anggota Komisi 3 DPR RI. Yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Sleman, Bapak Bambang Yunianto, SH, MH. Yang kami hormati pula kuasa hukum dari Saudara Hoki Minarya, RHR Kantor Advokat. Hadirin sekalian yang saya cintai, saya banggakan. Izin kami menyampaikan bahwa peristiwa yang terjadi sebagaimana yang sudah menjadi konsumsi publik di media sosial, bahwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 April 2025 sekira pukul 6.20 waktu Indonesia Barat. Piket Polsek Depok Timur menerima laporan telah terjadi 2 peristiwa sebagaimana yang kami tampilkan, izin. Yang pertama adalah telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap seorang ibu di Jembatan Tambak Bayan, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, ketika tasnya ditarik paksa dan diambil oleh 2 orang yang tidak dikenal mengendarai motor, yang mana tentunya peristiwa ini adalah sebuah dugaan tindak pidana. Yang kedua, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Jogja Solo kilometer 8 yang menyebabkan 2 orang meninggal dunia sebagai buntut dari aksi kejar-kejaran atas peristiwa penjamretan yang kami sampaikan sebelumnya, khususnya antara motor yang dikendarai oleh diduga pelaku penjamretan dengan sebuah mobil yang turut melihat peristiwa penjamretan saat melintas di sekitar TKP. Jadi awalnya kami mendapat 2 laporan, Bapak. Kejadian tersebut ditindaklanjuti oleh piket Polsek Depok Timur, dan kebetulan pada saat saya ada di sekitaran Polsek Depok Timur dan saya langsung ke TKP, Pak. Kebetulan ketemu dengan Ibu Arsita dan Pak Hoki Minarya langsung, Pak, pada saat itu. Dan saya bertemu dengan beliau. Memang alangkah terkejutnya saya ketika saya mengetahui bahwa pengemudi mobil tersebut adalah suaminya sendiri yang melakukan pengejaran. Hati saya tentunya seakan terkapar dengan sebuah dilema. Di satu sisi telah hilang 2 nyawa manusia yang tentunya tidak dapat dinilai dengan materi. Di sisi lain juga saya juga turut memahami apa yang Saudara Hoki Minarya lakukan sebagai seorang suami. Mengejar pelaku penjamretan terhadap istrinya. Sebagaimana wajarnya seorang suami akan berbuat seketika ada seseorang yang menyerang istrinya. Demikian pula halnya pada pagi itu saya sampaikan langsung kepada beliau, Pak Hoki Minarya, karena saya sebagai penasihat hukum saya menilai apa yang dilakukan oleh beliau sebenarnya sudah membantu tugas kepolisian. Begitu Pak Hoki. Kebetulan sama ibunya, Bapak. Saya sampaikan pula bahwa saya sebagai seorang suami juga tak luput akan melakukan hal yang sama dengannya. Untuk demikian kami yakini bahwa Bapak Hoki Minarya bahwa tidak perlu ada ketakutan, kami sampaikan pada saat itu, yang harus diterima karena kedudukan kami sebagai negara mengharuskan kami bersifat objektif dan tidak berpihak kepada siapapun. Selain kepada kebenaran, fakta hukum dan bukti-bukti baik atas peristiwa kecelakaan, lalu lintas dan penjamretan ataupun pembelaan terpaksa. Lebihnya kami sampaikan pula kepada bahwa apabila peristiwa yang sebenarnya adalah sebagaimana Bapak Hoki Minarya
sampaikan pada pagi itu, yakni hanya memepet korban. Waktu itu beliau menceritakan pada kami, dan kedua korban semata keluar dari jalur dengan sendirinya. Mungkin panik karena dikejar sehingga menabrak tembok dan meninggal dunia. Tentu hal demikian bukanlah sebuah kelalaian atau sengajaan, karena ada timbul suatu kausalitas secara langsung antara peristiwa dengan yang lainnya. Sehingga sefitrahnya ketika tidak ada kausalitas antara peristiwa satu dengan yang lainnya, tentu yang demikian bukanlah sebuah pidana. Sementara unit Gakum melakukan olah TKP, sebagian fungsi reskrim kami arahkan untuk melakukan TP-TKP, dan kami sampaikan kepada Ibu Arsita untuk membuat laporan, dan kemudian lapornya kami terima dan kita tindak lanjuti pada saat hari itu. Izin kami sampaikan, sementara proses penyelidikan Satlantas dan penyelidikan Satlantas, kami izin menyampaikan ini Satlantas pada saat tanggal itu melakukan penyelidikan, Bapak, karena untuk memastikan apakah ini terjadi pembunuhan atau kecelakaan lalu lintas atau notwear. Maka kami belum bersikap, kami masih menangani kasus jambretnya. Pada tanggal 6 Juli setelah datang ke Polres Sleman, pada saat berlangsung penyelidikan pada 6 Juli telah datang ke Polresta Sleman paman korban yang juga merupakan kuasa hukum dari kedua korban meninggal dunia tersebut. Kami menyampaikan kepada paman korbannya bahwa dalam perkembangan perkara hasil olah TKP yang kami lakukan dan menurut pendapat ahli yang kami dapatkan menunjukkan bahwa tidak adanya kasualitas pengemudi, mengingat dari hasil penyelidikan kedua motor semata-mata keluar dari jalur sendiri, sehingga belum dapat dipastikan apakah penyebab motor keluar jalur sendiri dan membentur tembok sehingga meninggal dunia. Namun saat itu kuasa hukum korban justru menyampaikan bahwa adanya informasi tindakan keji pada saat kejadian laka lantas. Terdapat penganiayaan dengan cara si pengemudi mobil mundur mobilnya lalu turun dan menendang korban yang sudah terkapar. Kemudian kuasa hukum korban meminta adanya keadilan atas kejadian tersebut. Yang disampaikan ini juga kemarin disampaikan pada saat Zoom mau RJ di Pak Kadari. Menyikapi hal ini, penyidik kami tetap bersifat objektif dan profesional. Penyidik melakukan pencarian bukti baru supaya terang faktanya benar tidaknya adanya informasi yang disampaikan oleh paman korban yang penasihat hukumnya tadi. Setelah penyelidik mendapatkan bukti baru berupa rekaman CCTV, didapatkan fakta baru. Yang pertama adalah bahwa tidak ada peristiwa penganiayaan sebagaimana disampaikan oleh kuasa hukum tadi. Jadi kasus yang disampaikan katanya ada penganiayaan itu tidak ada. Namun penyidik juga mendapatkan 2 CCTV dalam peristiwa laka lantas. Terlihat dari 2 rekaman CCTV bahwa dari sudut depan terjadi kecelakaan, terlihat bahwa motor tidak berada di luar jalur, melainkan sudah berada di jalurnya. Namun terjadi pemepetan hingga tersinggol keluar jalur dan akhirnya ditabrak dari belakang sehingga terbang dan terpental dari motornya. Kemudian adanya 2 temuan CCTV tersebut, penyidik meminta pendapat ahli dengan hasil bahwa menurut pendapat ahli kausa meninggalnya kedua korban adalah sebab ditabrak dari belakang dengan kecepatan tinggi, sehingga selain motornya terbang, kedua korban juga turut terpental dari motornya dan menabrak tembok. Demikian halnya merupakan sebuah hubungan kausalitas yang menyebabkan fatalitas sebagaimana dimaksud dalam rumusan delik pidana Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yakni antara benturan dari belakang sebuah mobil yang dikendari secara tidak wajar dengan motor korban yang berada di dalam jalurnya. Untuk demikian, sebagaimana komitmen kami di awal, turut kami sertakan dalam konstruksi perbuatan tersebut adalah rangkaian kejadian penjambretan
agar kiranya ahli juga dapat memberikan keterangan objektif terhadap si pengemudi. Jadi semua bahan kami berikan kepada ahli. Atas hal tersebut, ahli berpendapat bahwa memang dapat diduga adanya sebuah perbuatan pembelaan diri yang melampaui batas, yang dapat menjadi alasan hapusnya pidana. Meskipun demikian, harus dibuktikan terlebih dahulu rumusan delik pasal 49 ayat 1 dan atau 2 sebagaimana pembuktian rumusan delik pidana lalu lintas angkutan jalan yang disangkakan. Penyidik juga telah memeriksa saksi ahli dari Balai Pengelola Transportasi Darat kelas 2 Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana ahli menyampaikan bahwa tindakan pengemudi mengemudikan kendaraan di jalan telah mengabaikan kaidah berlalu lintas dengan cara memepet dan mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi, sehingga dapat dikategorikan mengemudikan dengan tidak wajar. Demikian menjadi dilema yang kami rasakan Bapak, untuk memutus suatu hal manakala kami berdiri dua kaki antara korban dan pelaku. Untuk itulah kemudian kami dudukkan betul kewenangan apa yang dimandatkan undang-undang kepada kami, yakni sebagai polisi kami hanya semata-mata mencari dan mengumpulkan bukti serta membuat terang tindak pidana, bukan memutus suatu hal atas nama keadilan yang merupakan kewenangan hakim. Dalam perlindungan diri kami meyakini bahwa benar perbuatan tersebut merupakan bentuk spontanitas dari Bapak Hoki Winaya sebagai bentuk pembelaan terpaksa. Akan tetapi kami sadari betul batas kewenangan kami sebagai polisi hanya semata mengumpulkan bukti, bukan layaknya kewenangan seorang hakim yang dapat memutus berdasarkan keyakinan. Oleh karenanya, saat kami kumpulkan bukti-bukti, kami buat seterang-terangnya peristiwa tersebut tidak hanya merugikan saudara Hoki dalam perbuatan laka lantas, namun juga hal menguntungkan saudara Hoki dalam perbuatan pembelaan terpaksa. Untuk ini pula ketika kami terima permohonan tidak dilakukan penahanan dan pinjam pakai barang bukti dari pemohon oleh saudara Hoki, kami pertimbangkan adalah selagi masih batas kewenangan kami terima permohonan tersebut dan tidak kami lakukan penahanan sedikit pun. Dengan pertimbangan supaya yang bersangkutan tetap bisa melanjutkan aktivitas sehari-hari, berkumpul dengan keluarga, serta menyiapkan dalilnya perihal pembelaan terpaksa. Dan dalam hal ini penyidik kami laporkan kepada Bapak, saudara Hoki dan kuasa hukumnya sudah mengerti keterbatasan kami dan berkeyakinan pula proses yang kami lakukan dapat dibuktikan dalil pembelaan terpaksa tersebut di persidangan kelak. Izin kami laporkan sepanjang proses penyidikan ini pula kami sudah mencoba berbagai upaya agar masing-masing pihak mau bertemu dan melakukan mediasi dalam rangka terselesainya perkara ini dengan berdasarkan keadilan restoratif. Namun pada upaya ini belum berujung pada bertemunya para pihak, yang mana meskipun penyidik sudah mencoba menginisiasi pertemuan tersebut dengan mengirimkan kontak kuasa hukum satu sama lain, akan tetapi masing-masing pihak terkesan saling menunggu siapa yang duluan karena merasa memiliki pembenaran sendiri. Pada tahap ini pula dapat kami sampaikan bahwa pada saat itu kami terkendala atas batasan kewenangan yang kami miliki sebagaimana diatur dalam Perpol 8 tahun 2021, yang hanya dapat menerima permohonan namun tidak boleh menawarkan. Demikian terbatasnya kewenangan yang kami miliki, padahal penting bagi seorang polisi untuk dapat menawarkan keadilan restoratif kepada para pihak terkait mengingat kompleksitas dinamika di lapangan yang polisi temukan sehari dalam pelaksana tugas, Bapak. Bukan perkara ini saja. Sehingga dalam kesempatan ini tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota Komisi 3 yang ada di ruangan ini atas produk hukum yang baru saja diundangkan, yang mana pada KUHP baru ini sekarang kepolisian dapat melaksanakan penawaran restoratif secara aktif kepada para pihak. Polisi dapat melaksanakan inisiator dan fasilitator. Akhir kata kami sampaikan kepada semuanya bahwa dalam perihal ini kami sudah berupaya maksimal mungkin membuat seterang-terangannya kejadian sebelumnya dalam bentuk profesionalisme kami. Upaya-upaya yang dilakukan selama proses berjalan saya rasa sudah kami lakukan berdasarkan prinsip due process law serta mengedepankan hak-hak tersangka tanpa
melanggar batas kewenangan kami. Pelanggaran sebatas kewenangan yang kami maksud tersebut tentu kami hindari agar tidak terjadi kesewenangan dalam proses peradilan pidana yang kami emban. Kami mohon maaf juga kiranya ada hal yang kami lakukan terkesan tidak manusiawi di publik. Kepada publik semuanya, percayalah kami juga sama terkejutnya ketika banyak opini menyatakan kami melakukan penahanan terhadap tersangka. Sementara pada faktanya, bahkan ketika kuasa hukum meninggal dunia atau pelaku jambret bersurat kepada kami, merasa keberatan saudara Hoki tidak dilakukan penahanan, serta memohon agar kami melakukan penahanan terhadap saudara Hoki, kami tetap berpegang teguh tidak melakukan penahanan kepada beliau. Demikian yang kami jelaskan. Kami aturkan terima kasih kepada Komisi 3 DPR RI yang telah memberikan ruang aspirasi terkait permasalahan ini. Kami aturkan pula ucapan terima kasih kepada semua yang ada di sini, kepada netizen masyarakat Indonesia. Tentunya kami juga memohon maaf atas permasalahan ini sehingga menjadi perhatian publik. Pada kesempatan ini kami ulangi, kami mohon maaf. Kami akan bekerja sebaik mungkin dalam melaksanakan dan menyelesaikan perkara ini. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sebelum ke Pak Kajari, Pak, saya jadi semakin jelas itu bahwa sejak awal bermasalah. Ini kan nggak ada penganiayaan. Tadi dia main tuduh, katanya ditendang nggak terbukti. Keluar jalur, katanya memang karena dipepet. Ya dipepet lah nama yang ngejar maling. Gimana menghentikannya? Dalam rangka menyelamatkan harta bendanya. Lalu dia akhirnya menabrak tembok gitu kan. Jadi kewenangan Bapak betul, Bapak nggak bisa memutus siapa salah siapa benar. Tapi kewenangan Bapak ya menyatakan ini ada pidana atau tidak. Sejak awal bisa Pak. Ya, memang kewenangan Bapak. Tapi secara akal sehat ini bukan tindak pidana. Mestinya sejak awal begitu. Ya, nggak apa-apa Pak. Nanti dijawab ya. Tapi kami di sini Pak, ya, Bapak punya kewenangan, kami punya kewenangan Pak. Ya, Bapak silakan menyatakan kewenangan, tapi nanti kami juga punya kewenangan Pak. Silakan Pak Kajari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Komisi 3 DPR RI, yang mulia Bapak Dr. Habibur Rahman SHMH, yang terhormat para anggota Komisi 3 DPR RI, terlebih dahulu kami ingin menyampaikan terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari Kejaksaan Negeri Sleman untuk melaksanakan RDP pada siang hari ini. Sebelumnya kami juga dalam hal ini ingin memperkenalkan diri bahwa nama kami Bambang Yunianto sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Sleman. Dalam hal ini kami didampingi oleh PLT Kasipidum Bapak Murti Ariwibowo dan JPU yang dalam hal ini sebagai Jaksa P16, Jaksa Peneliti Berkas Perkara. Jadi perlu kami sampaikan bahwa kami dalam hal ini menerima berkas perkara berdasarkan timeline yang akan kami sampaikan sebagai berikut Bapak. Jadi setelah menerima SPDP pada tanggal 24 Juli 2025, kami pada tanggal 29 langsung menerbitkan P16 dengan jaksa peneliti yaitu Saudari Adinda Hapsari dan Saudari Rahajeng Dinar, yang dalam hal ini mohon maaf tidak bisa hadir karena sedang sakit tipes. Selanjutnya setelah dilakukan penelitian, diterima SPDP tersebut. Kemudian pada tanggal 2 Oktober
kami menerima berkas perkara tahap 1. Selanjutnya, jaksa penuntut umum menentukan sikap. Dan pada tanggal 7 Oktober 2025 menyatakan bahwa berkas belum lengkap dengan surat P18. Dan JPU memberikan petunjuk P19 pada tanggal 14 Oktober 2025. Kemudian berkas dikirim kembali oleh pihak penyidik dari Polresta Sleman, yaitu pada tanggal 25 November 2025. Setelah diterima, maka pada tanggal 4 Desember diadakan berita acara koordinasi antara Kejaksaan Negeri Sleman dengan penyidik Satlantas Polres Sleman. Selanjutnya, pada tanggal 2 Januari, JPU menentukan sikap dan menyatakan berkas telah lengkap atau P21. Untuk tahap 2-nya, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti, dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2026. Dengan melihat setelah melakukan tahap 2, maka penuntutan tanggung jawabnya ada di pihak kejaksaan. Kami pada tanggal 23 Januari 2026 kemudian menentukan sikap untuk penuntutan tersebut dengan melakukan RJ, Restoratif Justice. Itu. Kami berusaha untuk mencari dan menggali pihak-pihak tersebut, yaitu antara dalam hal ini keluarga yang menjadi korban dan keluarga yang menjadi tersangka. Akhirnya pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2026 dipertemukanlah kedua belah pihak secara komunikasi menggunakan telepon seluler. Di situ ada pembicaraan, ada kesepakatan bersedia untuk dilakukan pertemuan walaupun via Zoom meeting. Karena kondisinya keluarga dalam hal ini sebagai korban itu ada di Palembang dan ada di Pagar Alam. Makanya kami menindaklanjuti pada hari Senin tanggal 26 Januari, saya selaku Kajari bersama jaksa fasilitator melaksanakan penyelesaian perkara tersebut melalui mekanisme keadilan restoratif. Dapat kami sampaikan bahwa dalam prosesnya pertemuan di hari Senin tersebut dihadiri yaitu antara lain kami selaku Kepala Kejaksaan Negeri Sleman, kemudian PLT Kasipidum, Jaksa Penuntut Umum, kemudian ada perwakilan dari Satlantas Polresta Sleman, kemudian ada kuasa hukum dari pihak tersangka. Dan tersangka sendiri yaitu Saudara Hogi hadir didampingi oleh istrinya Ibu Arsita. Kemudian hadir pula tokoh-tokoh yaitu antara lain tokoh agama di lingkungan tempat tinggal Saudara Hogi dan tokoh masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. Sedangkan yang mengikuti melalui Zoom meeting kami dalam hal ini ada penasihat hukum dari pihak keluarga korban yang notabene dalam hal ini menyampaikan bahwa dia termasuk sebagai keluarga daripada korban tersebut. Kemudian ada juga keluarga korban yaitu
ayahnya Bapak Herwanto dan pamannya Bapak Ramlan. Kemudian ada adik korban yang ada di Palembang, itu Saudara Eka Putri Kirana. Didampingi kami juga oleh Ibu Wakajati Daerah Istimewa Yogyakarta secara virtual. Setelah diadakan diskusi, diadakan saling mengungkapkan unek-unek, saling mengungkapkan isi hati antara para pihak, kemudian akhirnya para pihak memperoleh kesepakatan dalam pertemuan restoratif justice tersebut. Yaitu yang pertama, tersangka beserta istrinya dan kedua belah pihak keluarga korban sudah saling memaafkan. Jadi mereka sudah memaafkan. Kemudian kedua belah pihak setuju untuk melakukan penyelesaian perkara ini menggunakan restoratif justice. Selanjutnya, untuk bentuk kesepakatan perdamaian masih menunggu proses hasil komunikasi antara penasihat hukum dari korban maupun dari pihak tersangka. Kami pada tanggal 27 Januari selanjutnya melakukan pertemuan kembali menggunakan media Zoom meeting antara penasihat hukum dari pihak tersangka Bapak Hoki, kemudian dengan penasihat hukum dari pihak keluarga korban, yaitu Bapak Misnan. Dari hasil virtual yang kita lakukan tersebut, akhirnya terjadi lagi kesepakatan bahwa para penasihat hukum ini akan melakukan pertemuan secara langsung. Jadi penasihat hukum Pak Misnan ini nanti akan datang ke Jogja untuk bertemu dengan Pak Teguh secara langsung pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2026 bertempat di kantor Kejaksaan Negeri Sleman. Yang terhormat unsur pimpinan Komisi 3 dan para anggota Komisi 3, kami berupaya dalam hal ini semaksimal mungkin untuk mengupayakan keberhasilan daripada proses restoratif justice ini agar berhasil. Untuk itu, di forum yang terhormat ini kami mohon dukungan, doa, mudah-mudahan pada pertemuan besok sore kita semua bisa menyelesaikan secara tuntas perkara ini menggunakan keadilan restoratif. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon bimbingan, arahan dari yang terhormat pimpinan Komisi 3 DPR RI serta yang terhormat anggota Komisi 3 DPR RI. Sekian, terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Pak, di KUHP baru itu memberikan keleluasaan kepada jaksa, Pak. Nggak kayak dulu lagi pasif, ya kan ya, terima apa adanya. Sekarang jauh lebih leluasa dan lebih banyak lagi, bukan sekedar restoratif justice, ya. Ketentuan yang bisa digunakan untuk ya, menyelesaikan masalah seperti ini. Jadi sama-sama kita diskusikan. Ini para perancang dan penyusun KUHP baru semua ini. Ya, dari kanan Pak Rikwanto, silakan Pak Rikwanto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, rekan-rekan anggota Komisi 3 DPR, dan Pak Jaksa, Pak Polisi, penasihat hukum, dan rekan-rekan di semuanya. Insya Allah pertemuan kita pada hari ini membawa berkah dan mendapatkan solusi yang terbaik, ya,
bagi semuanya. Sebelum saya sampaikan apa yang akan saya sampaikan, saya informasikan dulu saya adalah mantan polisi. Pernah jadi anggota polisi, pernah jadi Kapolres, pernah jadi Kapolda. Basic saya adalah reskrim dan intelijen. Nah, jadi kalau bicara berkas perkara saya paham. Ini sebagai prolog. Mohon izin. Mau tahu Pak se-Indonesia Pak? Alhamdulillah. Jadi dalam kasus ini kita coba memahaminya ya dari sudut pandang saya. Sebenarnya menurut saya ini ada yang kurang tepat dalam kerangka berpikir, frame of thinking dan mindset berpikirnya menanggapi masalah ini. Menurut saya ini adalah satu kasus, bukan dua kasus. Satu kasus. Kasus penjambretan. Ya. Satu kasus itu, satu perkara itu ada sekumpulan tempat, satu TKP, di situ kumpul semuanya, peristiwanya, tersangkanya, korbannya, barang buktinya. Ada satu peristiwa, banyak TKP-nya. Korbannya di situ, barang buktinya di sana, pelakunya di sana, barang bukti lain di sana, ada berapa TKP lagi. Nah, kalau yang dibahas tadi ini adalah satu peristiwa, dua TKP. TKP terjadinya penjambretan, TKP terjadinya tertangkapnya pelaku penjambretan yang dalam tertangkapnya pelakunya meninggal dunia. Jadi TKP pelaku meninggal dunia itu TKP-nya reskrim, bukan TKP-nya lantas. Menurut pandangan saya. Kalaupun lantas mau diminta tolong untuk olah TKP, boleh-boleh aja. Itu TKP-nya reskrim, satu berkas perkara. Karena satu konteks, satu kaitan. Jadi waktu istrinya dijambret, terus suaminya dekat situ dengar jambret, suaminya datang, itu peristiwa itu adalah peristiwa yang bisa dikatakan peristiwa menurut KUHAP ya, dikategorikan tertangkap tangan. Pada saat kejadian diketahui oleh orang, tidak lama setelah itu, atau ditemukan padanya barang bukti yang berkaitan, atau diteraki orang. Jadi suaminya itu dalam kondisi tertangkap tangan, istilah hukumnya. Jadi siapapun yang dalam kondisi jambret, entah suami, entah tukang bakso, tukang pecel, mengetahui itu, dia tergerak, dia bisa melakukan penindakan di lapangan. Ya, dia kejar, apalagi suaminya. Dia kejar. Dan dalam pengejaran itu, dia tujuannya adalah untuk menghentikan atau menangkap si pelaku. Tujuannya ya. Nah, waktu menghentikan menangkap si pelaku, apakah si pelakunya rela akan ditangkap? Mau nggak kira-kira? Nggak mau melarikan diri. Yang mengejar ini berusaha untuk menangkap pelaku tindak pidana penjambretan. Dalam konteks menangkap itu terjadi peristiwa-peristiwa, ya, tidak ada mens rea untuk membunuh dan lain-lain. Nah, terjadi upaya-upaya hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti memepet sampai menabrak. Ya, akibatnya tidak diperkirakan apa yang akan terjadi. Tetapi si pelaku itu tidak mengindahkan. Kalau dia mengindahkan nggak terjadi apa-apa. Atau dibalik, seharusnya yang ngejar nggak seperti itulah. Jangan sampai nabrak-nabrak lah, jangan sampai mepet-mepet lah. Apa begitu yang kita inginkan? Atau dibalik aja, lebih sopan lagi. Harusnya yang ngejar itu mengawal aja, atau monggo mas silakan, hati-hati di jalan, baik-baik ya. Apa seperti itu? Ya kan nggak begitu. Ya ini satu rangkaian. Jadi peristiwa matinya dua penjambret itu ada konteksnya dengan kejadian penjambretan itu. Bukan situasi yang terpisah. Ya, satu kasus, satu berkas, satu perkara.
Ini kok tiba-tiba jadi 2? Ini mindset berpikir ya, kerangka berpikir ya. Ya, jadi kalau menurut saya sudah salah kaprah dari awal. Enggak begitu penanganannya. Apalagi kalau lalu lintas ya, Mas Mulyanto ya. Ini menerapkan pasal 310 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas. Di sini kan ayat 4-nya ya, meninggal dunia ya. Tapi unsur pasalnya kan karena lalainya, karena alpa. Kalau mau jujur, nggak masuk unsur pasalnya. Kalau lihat peristiwanya itu bukan lalai, bukan alpa, memang ditabrak, memang dipepet. Nggak ada lalai, nggak ada alpa di situ. Berarti ada upaya paksa untuk menghentikan dia. Nggak kena pasal 310 itu. Makanya nggak masuk pasal lalu lintas itu dan tidak ada peristiwa lalu lintas di situ. Yang ada peristiwa hot pursuit kalau Islam meminjam bahasa modernnya lah, pengejaran itu. Ya, satu kasus, satu peristiwa. Jadi satu pasal yaitu penjambretan dan satu kasus yaitu peristiwa penjambretan. Tidak ada kasus lalu lintas di sini. Ya, satu rangkaian itu. Jadi kalau kejadian sudah jelas, diurai sudah jelas, memang cukup unsur untuk dikatakan ini pidana penjambretan dan reserse sudah bekerja, terpenuhi unsur itu dan tersangkanya meninggal dunia. Sehingga dihentikanlah kasusnya karena tersangka meninggal dunia. Case close, tutup, selesai. Nggak ada kasus lalu lintas itu. Terlalu jauh. Apalagi minta pendapat ahli. Maaf nih, apa sudah nggak mampu lagi berpikir sampai minta pendapat ahli untuk mindset yang seperti saya, sesederhana itu gitu. Pak Ketua, bagi saya tidak ada kasus lalu lintas itu. Ya, yang ada kasus penjambretan, terungkap, terbukti, tersangka meninggal dunia, kasus tutup. Saya minta kasus ini dihentikan. Tidak ada debat-debat kusir lagi di sini. Ya, terima kasih Pak Ketua. Ini biar nyambung ya, izin ya ke Pak Saparudin dulu. Biar nyambung dulu nanti ke Pak Nasir Jamil. Ini polisi juga nih, punya ilmunya juga. Silakan Pak Saparudin. Ya. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati pimpinan Komisi 3, anggota Komisi 3, Pak Kapolres dan Kajari Sleman dan Bapak pengacara dari keluarga Pak Oli. Saya mau tanya dulu sama, mohon izin Pak, saya dialog langsung. Silakan. Pak Kapolres Sleman, sejak kapan jadi Kapolres Anda? Dihidupin Pak. Ya. Januari tahun lalu, Bapak. 1 tahun ya. Siap. Anda sebelum jadi Kapolres sudah di asesmen belum? Siap, izin kami pada saat Kapolres masih AKBP juga sudah asesmen, Bapak. Sudah. Sudah baca belum KUHP dan KUHP baru? Siap, sudah baca, Bapak. KUHP nomor berapa? KUHP yang baru itu nomor berapa? Kalau sudah Anda sudah baca, Bapak. Nomor berapa? Nomor 1. Iya, nomor 1 tahun berapa? Nomor 1 tahun 2003, Bapak. 2023. KUHP? 2023. Ulangi. 2025. Saya tanya Anda karena ada kaitannya nanti di pasal di KUHP. Berlakunya kapan sih itu KUHP dengan KUHP? Sejak tanggal 2 Januari kemarin, Bapak. Kemarin kapan? Kemarin dulu. 2026. 2026. Siap. Jawabnya begitu kalau Anda Kapolres. Kemarin kok, kemarin apa? Anda Kapolres. Harus melihat sesuatu gitu loh. Nah, sudah disampaikan oleh Pak Riwanto tadi bahwa Pak Kapolri sudah baca pasal 34 KUHP. Sudah baca? Enggak.
Ada di situ itu permasalahannya, Pak. Belum baca. Pasal 34 KUHP yang Undang-Undang nomor 20 tahun 2000 nomor 1 tahun 2023. Pasal 34 bawa enggak? Siap, terkait restoratif justice, Bapak. Bukan, pasal 34 KUHP. Anda itu datang ke sini tentang masalah pasal-pasal, tapi Anda tidak bawa KUHP. Kalau enggak saya pinjamkan, saya bawa nih. Bawa, Bapak. Pasal 34. Saya yang baca. Kalau ya saya Kapolda kamu, masih Kapolda, Anda tidak bakalan sampai ke Komisi 3 dan saya sudah berhentikan Anda. Anda kok Kapolres sudah kombes seperti itu. Bagaimana polisi ke depan? Oke, saya bacakan pasal 34 ya. Pasal 34. Setiap orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan ketika yang melawan hukum terhadap diri atau terhadap diri sendiri atau orang lain. Kehormatan dalam arti kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain. Oke, itu kalau Anda belum jelas, saya bacakan pasal 34 penjelasannya. Itu lebih rinci lagi di situ. Ada penjelasan pasal 34. Ini bukan tindak pidana. Kalau di KUHP Lamu perma, alasan pembenar bahwa orang itu membela diri. Membela diri, bukan undang-undang lalu lintas. Anda salah menerapkan hukum. Jaksa lagi P21 juga. Anda koordinasi yang gak benar itu. Polres dengan kejaksaan. Anda koordinasi tapi salah. Bagaimana? Jadi maksud saya begini Pak Kapolres dan Pak Kajari. Ini bukan RJ. Bukan RJ. Tidak ada tindak pidana di sini. Sependapat dalam tidak ada tindak pidana. Orang yang Bapak tahu, Bapak ngomong di televisi saya lihat Pak Kapolres itu, oh dia melakukan pembelaan yang tidak melakukan tindakan tidak seimbang. Bapak tahu apa yang jambret itu tidak ada istilah di KUHP. Itu adalah pencurian dengan kekerasan. Bukan 36, bukan pencurian biasa, bukan pencurian pemberatan, tapi pencurian dengan kekerasan. Curas itu Pak, curas itu begal. Dia bawa celurit, bawa senjata tajam, bawa apa segala, bisa bawa senjata api. Nah, ketika orang itu, ini bahaya Pak. Nah, Anda bilang tidak seimbang, dikejar oleh suaminya, korban. Orang sipil Pak, tidak punya apa-apa. Orang sipil nggak punya apa-apa itu. Nggak punya, tidak dipersenjatai. Jadi itu bukan tidak seimbang. Memang justru yang tidak seimbangnya itu orang sipil Pak yang mengejar pelaku curas. Bagaimana Bapak bilang tidak seimbang? Ya, jadi coba bolak-balik begini Anda salah menerapkan suatu pasal. Jadi tindak pidananya adalah curas. Ya, pencurian dengan kekerasan, tersangkanya meninggal dunia, ya selesai SP3. Itu loh Pak.
Pak Kajari juga. Nah kalau Bapak pakai RJ lagi Pak Kajari, tuntutannya apa sih? Mereka kan pasti ada tuntutan Pak kepada korban ini. Di media sosial juga Pak Kapolres banyak itu di media sosial. Seandainya yang mengejar itu polisi, terus yang meninggal, apakah polisi dipidanakan juga? Kan selama ini nggak pernah polisi ngejar meninggal orang itu kan tidak dipidanakan juga. Jadi pasal 34 Pak, nanti coba Bapak buka, terus penjelasannya juga itu alasan pemaaf. Karena orang ini jadi korban Pak. Orang korban jangan jadikan tersangka. Ini kenapa Pak Kajari juga begitu. P21, langsung RJ. RJ itu ada tuntutan lagi toh Pak. Nah saya mau tanya Pak Kajari, dia minta berapa sih? Atau apa tuntutannya yang dari sana? Ya jawab Pak. Mohon izin Bapak, jadi pada saat pertemuan di Zoom meeting pada tanggal 26 tersebut, itu sempat disampaikan oleh pihak dari Palembang melalui kuasa hukumnya. Karena saya suruh bicara sendiri, keluarga yang dalam hal ini sebagai jambret itu tidak mau Pak, tidak mau bicara, semua pokoknya melalui kuasa hukumnya. Ya bukan malah Ya, kuasa hukumnya. makanya kuasa hukumnya akhirnya menyampaikan pada forum itu, mungkin pihak keluarga daripada Pak Ogi juga tahu, itu hanya memberikan bahwa dia waktu itu biaya-biaya yang timbul seperti untuk mengantar jenazah dari Jogja ke Palembang, biaya ambulannya, terus biaya pemakamannya, dia seperti itu hanya menyampaikannya. Selanjutnya akan nanti Nilainya berapa Pak? dia belum menyebut nilai pada saat itu Bapak. Pada saat pertemuan Zoom meeting itu dia tidak menyebut nilai, hanya menggambarkan bahwa kan kami ada pengeluaran biaya-biaya seperti biaya ambulan, biaya pemakaman. Nah, selanjutnya pada pertemuan lanjutan pada tanggal 27 kemarin itu akhirnya antara kuasa hukum sepakat mau bertemu 4 mata besok sore di kantor Kejaksaan Negeri Oke, Sleman. cukup lanjutkan Pak. Cukup, ya belum, masih ada. Jadi Pak Kajari dengan Pak Kapolres coba ini ya, Pak Kajari, Pak Kapolres sih sudah sespimti atau Lemhanas? Belum? Saya belum Bapak. Sudah, sespimti? Belum Bapak. Hah? Belum. Belum. Ya udah. Maksud saya coba lebih, dan mungkin saya lihat Bapak belum tahu persis, tapi sebetulnya Pan polisi sudah ada yang namanya overma, alasan pemaaf di KUHP yang lama. Tapi KUHP yang baru juga ada Pak, di pasal 34, coba Bapak baca berulang-ulang. Dan itu curas Pak, bukan pencurian biasa. Pencurian dengan kekerasan yang resikonya tinggi sekali. Masih lumayan Bapak suaminya mau mengejar dengan punya keberanian yang cukup Pak. Tidak semua orang mau mengejar. Nah di dalam terjadinya pengejaran itu terjadi suatu kecelakaan begitu. Ya sudah selesai, tersangkanya meninggal dunia. Tidak ada lagi RJ. Nah kalau Bapak RJ, tuntutannya itu nanti karena dia merasa pede. Persyaratan RJ Pak harus ada kesepakatan kedua belah pihak. Ini persis sama dengan yang di Jambi, Muaro Jambi. Jadi pede itu yang pelapor itu. Jadi merasa percaya diri, jadi bisa membuat angka yang cukup tinggi nanti Pak. Terjadi lagi pemerasan di situ.
Nah, saya minta Bapak lebih bijaklah terhadap ini. Berdua, Pak. Bapak sebagai aparat penegak hukum, Bapak tahu ada alarm. Bapak bukan dengan gagah berani menyampaikan unsur-unsur pidana ini. Tidak. Coba lihat di media sosial bagaimana tanggapan masyarakat. Itu sinyal bahwa Bapak salah di dalam menerapkan pasal di situ. Iya Pak ya, Pak Kapolres. Coba lebih bijak. Ya, kita lagi sekarang polisi dengan jaksa dengan hakim, reformasi Polri. Tapi tetap bergulir, Anda tidak mengerti Pak Kapolri. Bagaimana sih Polri kita ini jaga supaya marwah Polri ini lebih dipercaya kepada masyarakat. Tapi Bapak ada kegiatan potongan-potongan kelakuan-kelakuan Polri yang membuat citra Polri semakin buruk. Kita berusaha Pak, kita di sini semua sepakat Polri itu di bawah Presiden. Ini semua perdebatan, tapi Bapak jangan mencederai ini. Ya saya kira itu Bapak coba, kalau saran saya ini SP3 Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap yang berikut Pak Jamil, nanti Pak Abdu ya. Terima kasih. Ketua, Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati, selamat datang Kapolresta Sleman, Kajari Sleman dan juga kuasa hukum daripada Hogi Minaya serta istrinya ya. Terima kasih sudah datang ke Komisi 3 DPR RI. Mudah-mudahan rapat ini atau RDPU ini bisa menjadi solusi dari masalah hukum yang dihadapi oleh saudara Hogi Minaya dan kemudian nanti kita bisa merekomendasikan sejumlah hal. Pertama, mungkin Pak Kapolresta bisa melihat di Instagram itu ya, ada video-video, saya tidak tahu itu di mana, tapi bukan di Indonesia. Ada beberapa video misalnya seorang penjamret ya, menjamret seorang ibu-ibu, lalu tiba-tiba ada mobil datang, mobil ini kemudian menyerempet pelakunya itu. Itu kerap kita lihat di Instagram. Ya, dia serempet, kemudian mau bangun lagi sepeda motornya diserempet lagi, begitu. Bahkan dikejar, ya ketika dikejar sama orang lain, pengemudi lain yang melihat peristiwa itu. Ya, jadi ada solidaritas gitu loh, ya. Dan ingin menghukum si begal ini supaya jangan biasa melakukan hal seperti itu. Jadi ditabrak terus dia mau bangun ditabrak lagi. Yang ditabrak itu sepeda motornya ditabrak terus begitu. Itu solidaritas namanya. Itu orang lain. Ini suaminya sendiri gitu loh kira-kira. Kan masuk ini ya, masuk dalam pikiran kita begitu. Nah oleh karena itu kita ingat juga misalnya saudara AS ya tahun 2022 di NTB yang melawan diri ya. Dia terpaksa untuk berkelahi dengan pembegal, tewas. Dijadikan tersangka, rame, akhirnya selesai kasus itu. Ya, jadi itu. Ya. Jadi ini banyak di daerah ya. Di dapil saya juga begitu, Pak Ketua. Ya, ada seorang pencuri mesin kopi, kemudian dia kedapatan oleh warga beberapa hari setelah dia mencuri mesin kopi itu, kedapatan dengan warga, lalu diambil oleh warga. Memang sebelum diantar ke kantor polisi, dia ya biasalah mungkin warga emosi, digebuk lah dikit kira-kira begitu. Lalu diantar ke kantor polisi, ke Polsek. Lalu sekarang di pengadilan dituntut 1,5 tahun. Ya, 1,5 tahun. Kemarin juga terjadi di Lubuk Pakam. Ya, kebetulan yang mengalami itu orang kampung saya juga. Jadi dia punya mobil, bak terbuka, cuman memang kesalahan dia itu dia nggak hidup lampu belakangnya, sehingga di jalan tol ditabrak, gitu kan. Penumpang orang yang ada di bak terbuka itu jatuh, kemudian meninggal, dibawa ke rumah sakit, ya meninggal. Lalu orang yang menabrak ini justru menuntut mobil yang di depan ini gitu.
Dan sekarang di Polres Lubuk Pakam, di lantas sana udah bolak-balik dia, ya lebih dari 4 hari bolak-balik nggak ada kejelasan begitu. Saya ingin sampaikan bahwa di sini 20 Januari 2021, Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan apa yang disebut dengan presisi, prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Jadi prediktif itu artinya adalah predictive policing, pemolisian yang memprediksi. Jadi seharusnya polisi itu sudah bisa memprediksikan ini kalau begini pasti begini, ini begini, itu yang nggak ada gitu loh. Nggak ada di kepala itu nggak ada. Ya. Jadi 2021 ya Pak Sigit sudah menyampaikan hal itu, memprediksikan. Jadi makanya predictive policing, ya, pemolisian yang memprediksikan ini kalau kayak gini pasti begini. Apalagi sekarang media sosial, waduh, ya kan, ngeri, makanya no viral, no justice begitu. Jadi seharusnya polisi di lapangan itu memprediksikan kalau ini nih dilakukan pasti begini, kalau ini dilakukan pasti begini. Jadi jangan hanya lihat hitam dan putih saja begitu, harus diperhatikan. Kalau sejak awal seperti dikatakan oleh Pak Rikwanto, ya udah selesai ini sebenarnya, nggak ribut-ribut di media sosial seperti ini. Toh pelakunya juga sudah meninggal, ya. Dia sudah meninggal, tadi sudah disebutkan oleh Pak Saparudin. Oleh karena itu sekali lagi ke depan memang predictive policing ini harus benar-benar menjadi acuan dalam upaya penegakan hukum, ya. Pemolisian yang mampu memprediksikan, ya, kalau seperti ini pasti akan terjadi seperti ini. Apalagi ini kan, ya, apalagi ya istrinya korban penjabretan, ya, pencurian dengan kekerasan. Lalu dikejar, ya lalu kemudian orang yang dikejar itu meninggal dunia. Nah kalau saya lihat apa yang disampaikan di sini nih timeline penanganan perkara itu sebenarnya kan sudah ada pendapat ahli ya tanggal 23 Juni dan ahli itu mengatakan ini sumir, tapi sepertinya dipaksa lagi gitu loh, dipaksa lagi 10 Juli dapat CCTV baru gitu. Ya, dapat CCTV baru. Nah, gimana CCTV baru itu nggak tahu juga. Satlantas menemukan rekaman CCTV baru dari sudut yang lebih jelas lagi. Wah, ini katanya lebih jelas lagi. Jadi sebenarnya kalau kemudian ya teman-teman kepolisian mendengar apa yang disampaikan oleh ahli tadi bahwa tindak pidana masih sumir. Ya, barangkali teman-teman kepolisian kan tahu itu apa arti sumir, ya. Tapi kemudian ada upaya untuk memaksa gitu. Sehingga kemudian menemukan, cara menemukan juga saya nggak tahu nih seperti apa, ya kan? Kenapa kemudian sebelumnya tidak ditemukan? Kan itu pertanyaannya, ya kan? Masa polisi nggak bisa menemukan dari awal kira-kira begitu? Kenapa kemudian tanggal 10 Juli ya di sini disebutkan Satlantas menemukan rekaman? Selama ini nggak ditemukan, kemana dia? Kan begitu. Kenapa nggak ditemukan? Wah, banyak pertanyaan kalau bisa saya ajukan begitu, ya. Banyak pertanyaan yang bisa diajukan. Nah, oleh karena itu sekali lagi hal-hal seperti inilah yang perlu kita kita pikirkan ke depan, ya agar kemudian KUHP dan KUHAP yang baru ini benar-benar menjadi aturan yang hidup di tengah masyarakat, bukan hanya melihat pasal-pasal dan sebagainya begitu. Ya itu harapan kami ya dari anggota Komisi 3, ya saya Nasir Jamil, Pak Daerah Pemilihan Aceh, ya, menyampaikan kerisauan terkait dengan masalah ini dan mudah-mudahan kami bisa membantu untuk menyelesaikan masalah ini dan kemudian tidak ada lagi kemudian hingar-bingar di dunia maya. Barangkali demikian Ketua, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Nasir Jamil dari Partai Keadilan Sejahtera. Ya, dicatat nomor teleponnya Pak Kapolres, Pak Kajari. Silakan Pak Abdul dari Partai Kebangkitan Bangsa. Terima kasih pimpinan. Ini berat kalau udah jenderal-jenderal dan senior-senior yang ngomong nih. Kita bukan siapa-siapa Pak, kita Tengjen, tetangga jenderal. Di logika saya Pak, kenapa saya bilang Tengjen tetangga jenderal? Jadi saya bayangin begini, saya bertetangga dengan jenderal, terus rumah jenderal tersebut kebakaran. Padahal beliau nggak ada di rumah, ya kan?
Karena kekhawatiran saya kebakaran itu merembet ke rumah saya, akhirnya saya masuk ke rumah itu. Saya pecahin kacanya, saya siram kebakaran itu. Bayangin nggak? Terus karena beliau nggak ada di rumah, karena ada konflik lah, istilahnya ya ada konflik lah misalkan. Saya dengan jenderal tersebut. Apalagi kalau begitu Pak, akhirnya saya dipidana memasuki rumah tanpa izin dan melakukan perusakan. Bayangin Pak, semuanya bisa dimainin Pak, semuanya bisa dijadikan alasan. Kenapa saya bilang saya ini tetangga jenderal? Ya semuanya ketika punya kekuasaan bisa, semuanya bisa. Apalagi ada kepentingan, apalagi ada gesekan. Apalagi, aduh ini Pak, udah viral kok masih bertahan terus Pak. Saya nggak nyangka Pak. Padahal di Undang-Undang 1945 jelas Pak, negara wajib hadir melindungi warganya. Kalau kayak gini Pak, lu boleh membela diri, begitu kan? Lu boleh membela diri, tapi lu kena pidana. Terus kita jadi warga bagaimana Pak membela diri kalau dipidana terus? Padahal habis jelas ini di reskrim nggak masuk Pak. Nyari-nyari bener habis reskrim lantas. Aduh, itu baru kombes, apalagi jenderal tetangga saya. Aduh, bisa dipenjara saya Pak. Padahal faktanya lengkap bahwa saya masuk ke rumah itu mecahin kaca buat memadam kebakaran di dalam, takut rumah saya kebakaran. Aduh, logika saya pakai logika sederhana aja Pak, nggak usah pakai pasal-pasal itu Pak. Saya bukan mantan jenderal, bukan mantan hakim, bukan mantan, saya masyarakat biasa Pak. Tapi dengan logika itu tuh ibaratnya negara ini kayak nggak jaga warganya untuk mendapatkan ketentraman dan keselamatan Pak. Miris sekali saya Pak. Pak Kiai, waktunya terbatas. Ya, mungkin itu dari saya Pak. Terima kasih Pak. Jadi beliau tadi prediktif, ini filosofisnya Pak Kajari ya. Beliau menggunakan teori von Bury ya, conditio sine qua non ya, semua sebab bisa menjadi akibat. Silakan mantan Pak Kajati, Mang Ihut Sinaga dari Partai Golkar. Siap, perintah Pak Ketuaku, Ketua Gapoksi yang baru, selamat. harus dikasih tahu dulu, biar sah nanti. Ya, baik. Terima kasih. Ya, waktu terbatas. Pak Kapolres dan Pak Kajari, kasus ini sangat sederhana, jelas terang benderang. Tapi kok kita buat bulat? Kenapa cara berpikir kita seperti itu? Ya, ini Pak Kapolres sudah terang benderang. Apa yang disampaikan kawan-kawan tadi Pak Rikwanto, apalagi Pak Jenderal, ini jenderal-jenderal semua tadi ini, ya, yang bicara. Pasal 310 di mana letak kelalaiannya? Enggak ada. Yang lalai si terdakwa ini, tersangka, di mana lalainya? Ya, tak ada. Dan bagaimana cara berpikirnya juga boleh itu di-RJ-kan? Ya, enggak ada rumusannya. Karena ini bukan daripada pasal 310. Kalau pasal 310 itu ada pengakuan, ada bisa minta maaf, lalu bisa mengganti kerugian. Itu unsur daripada RJ. Sementara ini enggak nyampe ke sana, enggak nyambung. Ini kelalaian murni, off control, kecelakaan tunggal yang dikehendaki oleh si pelaku. Ya wajar dong dia dikejar, dipepet, sudah membawa senjata, hampir melukai daripada istri daripada terdakwa. Ya, ini apa yang disampaikan tadi, ya,
ini sangat luar biasa kekerasan atau jambret, bukan jambret biasa ini, yang ya sangat membahayakan. Baik, Pak Kapolres, kalau kita berbicara dengan belum menggunakan undang-undang baru, ya kita KUHP lama, itu ada pasal 48, overmah, ya nggak bisa dihukum. Ada juga pasal 49, not wear excess, ya, yang sangat berlebihan, ya. Ada semua di situ. Jadi bukan hal yang baru lagi nih. Tapi kenapa kita lalai, ya, menerjemahkan ini, ya? Itu loh Pak. Saya bingung kita ini, ya. Ya, saya tadi paham penjelasan Pak Kapolres itu satu sisi hanya melihat kasihan, ya. Tapi dalam hukum ini Pak nggak boleh kata kasihan. Harus yang benar ya salah. Tak ada kita bisa gabung-gabung karena kasihan dia. Ya korban mati 2 orang. Nggak bisa Pak, hukum ini nggak bisa. Nggak bisa begitu kasihan-kasihan. Nggak ada di istilah hukum kasihan Pak. Ya, Bapak sebentar lagi mungkin mau sespim, ya. Apa mau jadi apa? Ya mau jenderal. Nggak ada kasihan Pak. Hukum itu secara tegas. Salah ya salah. Benar ya benar. Jadi tidak boleh kita gabung-gabung dengan ada suatu peristiwa yang melihatkan ada meninggal dunia, kasihan. Ya kalau begitu Pak, ya hukum kita ini nggak jelas nanti, ya, nggak jelas lagi nanti, ya Pak. Jadi sepakat ini Pak, tidak ada, ya, bisa dirjekan ini. Tak ada peristiwa pidana di sini. Kalau mau peristiwa pidana ya penjambretan, kekerasan. Karena meninggal yang pelakunya udah tutup. Itu Pak. Tapi di dalam lalu lintas tidak ada di sini. Coba kita berpikir yang jernih aja Pak, ya, berpikir. Jadi ini ada sesuatu kekeliruan sehingga ini tidak boleh diirjekan. Pak Kajari, jangan sok pintar juga kita, adindaku. Aku kenal kau kan. Ini di mana kita mau ngerjakan ini, dan ini menjadi objek pemerasan nanti karena nggak ada dasar hukumnya mengerjakan ini karena bukan tindak pidana yang bisa dikerjakan. Kriterianya ada kesalahan, ya, minta maaf, bersedia minta kerugian, apa mengganti kerugian, itu unsur-unsur daripada RJ, ya, itu. Jadi ini di mana? Apa mau diganti kerugiannya? Orang kesalahan meninggal pun dia karena kehendaknya dia. Orang udah dipepet, dia udah tahu salah, ya seharusnya dia mau berhenti, menghindari supaya nggak mati dia kan. Tapi karena itu tidak, memang udah bagian resiko dia, ya terus dia tabrak tembok itu, ya mati dia, urusan dia itu. Jadi nggak dirjekan itu, gitu loh. Tolong, saya nggak tahu juga, Bu Jaksa juga dengan kasih pidum ini apa dasarnya MP 21 ini, ya. Saya nggak tahu, saya nggak perlu kubahas lagi lah. Oleh karena itu tolong kembali Adinda Kajari, ya, para jaksa-jaksa kita ini coba belajar yang benar aja lah, ya. Hindari sekarang ini, ya, permainan dengan koordinasi yang tidak benar antara penyidik dan apa. Kalau salah ya salah, nggak bisa. Apalagi KUHP yang baru loh, ya. KUHP baru ini nggak bisa, hanya sekali bolak-balik berkas perkara, ya. Kedua tentukan bisa apa tidak, selesai. Mau dirjekan sesuai dengan unsur-unsur kriterianya. Itu semua sudah diatur di KUHP yang baru. Jadi tolong persiapkan saudaraku Adinda, ya, jaksa-jaksa kita ini supaya profesional lah, ya. Jadi capek kau itu mengerjakan itu besok, nggak ada itu, ya. Satu-satunya ini adalah perkara harus dikesampingkan, ya. Nggak ada RJ, ya. Dan juga saya kira juga kalian mendapat pendapat ahli, ya, mendapat ahli ini juga saya sependapat apa dibilang Jenderal Rikuanto. Jaksa itu kan juga pintar loh, disekolahkan, didiklat, belajar hukum. Polisi juga seperti itu. Ya cuma alat bukti, 2 alat bukti ada peristiwa pidana udah selesai. Ngapain kita pendapat ahli? Namanya ahli ini,
Kalau lagi lurus, ya lurus dia. Kalau lagi bengkok, ya bengkok dia. Yang benar aja. Gitu loh, namanya ahli-ahli. Ya, karena nggak ada kewajiban nama dia mau bicara lurus apa bengkok. Nggak ada itu. Makanya sekali lagi, tolonglah profesional lah kita para jaksa, para polisi. Jangan ketergantungan kita kayak makan obat kepada ahli. Apalagi peristiwa pidana begini. Yang boleh ahli itu adalah ahli tanah, ahli ini yang memang spesifik, ya keahliannya, hak cipta dan lain-lain. Barulah kita meminta ahli, ya. Tapi kalau hanya peristiwa pidana, perbuatan pidana ada 2 alat bukti, ya. Ngapain kita ahli-ahli ke situ, Pak Kapolres, ya, Pak Kajari. Ya, kita udah diajari kok diklat, jaksa 6 bulan, polisi berapa tahun. Aduh. Ngeri kali kita inilah kita ini selalu terbawa, ya, semacam satu kehebatan kalau sudah satu berkas ada ahlinya, ya, kita ini udah hebat. Janganlah, coba mandiri kita, ciptakanlah, ya, kehadiran hukum itu yang sesuai dengan aturan, dengan sesuai dengan sudah ada undang-undangnya, ada penjelasannya juga lengkap itu. Jadi saya kira mantan kalau suatu Pak perkara Kajati, waktunya terbatas ya. Pak, dengan suatu ahli-ahli. Pimpinan sedikit. Oleh karena itu saya kira ini tak ada ini dirjekan, ya, ya hentikan karena ini bukanlah tindak pidana, ya. Kalau ini ada tindak pidana tadi 310, oke, pasal 310 karena kelalaian mengakui karena lalai boleh didamaikan sepanjang ada ruang itu untuk mau sekali 2 bertemu didamaikan, ganti ini, ganti seperti yang disampaikan tadi, uang duka, uang ini, ya silakan. Ya, kelalaian itu diatur di undang-undang yang baru, ya, pasal 310 dan lain-lain itu, ya, perkara lalu lintas bisa dirjekan. Tapi kalau kasus ini tak ada RJ di sini, ya. Jadi besok tanggal 29 abaikan itu, ya. Pak Kajari, jangan capein dirimu, ya, nggak ada. Dan juga kalau RJ pun ngapain kita harus pengacara? Panggil kedua belah pihak sepakat apa enggak, ya, langsung aja, ya. Artinya supaya tidak berbelit-belit, belum tentu penyampaian daripada ini, keinginan daripada ini sesuai dengan, ya, yang diharapkan. Ya bisa saja juga mungkin pihak-pihak menambah-nambahin segala macam sehingga membuat makin rumit. Jadi mulailah belajar Rinda untuk melihat kasus, menyelesaikan supaya arif, bijaksana dan betul-betul rasa keadilan, restorasi yang distributif yang sesuai dengan hukum kita yang baru sekarang ini. Hukum kita yang baru ini KUHP dan KUHP itu loh, ya, luar biasa sekarang ini, ya. Tolong ya, ini mau saya sampaikan Pak Kajari, tolong jaksa-jaksamu awas yang benar lah, ya. Saya kira itu Pak Kapolres. Saya kira terima kasih pimpinan. Ya, terima kasih. Polisi itu kan alumni Akpol, ya, ahli hukum pasti. Kajari sarjana hukum, pasti ahli hukum. Nggak perlu lagi kalau soal hukum aja panggil ahli. Pak Suding silakan. Makasih lagi Pak Bimantoro ya. Makasih pimpinan yang sangat bijak. Kalau melihat peristiwa hukum ini memang harus ada satu pencermatan yang matang ya. Baik Pak Kapolres maupun Pak Kajari. Peristiwa pidana itu kan ada 2, actus reus dan mens rea. Kalau melihat konteks persoalan ini, saya kira tidak masuk dalam 2 kategori ini. Ya, kan gitu. Lalu kemudian dalam hukum kita juga itu ada namanya alasan pemaaf dan alasan pembenar. Apa alasan pemaaf dan alasan pembenar? Diuraikan ya di KUHP yang baru ini terkait menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Ya. Jelas sekali tuh ya di alasan pemaaf sehingga tidak ada pemidanaan. Ya. Ada ancaman, tekanan, kekuatan yang tidak dapat dihindari. Jadi melihat suatu peristiwa itu tidak hanya sepotong-sepotong, tapi suatu rangkaian peristiwa secara utuh. Ya. Kalau saya tidak salah, saya ikuti dari
Keluar tadi Pak Rikwanto udah bicara masalah itu. Ya. Bahwa ini ada kasus penjamretan. Ya. Itu kan diawali dari situ. Bahwa kemudian ada yang menilai itu adalah akses. Jadi kita lihat dari peristiwa pidana, satu rangkaian peristiwa ini Pak. Jadi orangnya yang diduga melakukan pelaku apa segala macam ya. Itu sebenarnya masuk dalam kategori alasan. Itulah yang namanya overmah, nodeworexes gitu kan. Ada pembelaan gitu. Nah saya singkat aja Ketua, saya bilang. Karena ini sudah mulai suatu proses, sudah masuk tahap 21, tidak ada jalan lain. Hanya deponering yang bisa. Kalau tidak dilakukan RJ, kita mintakan ke Jaksa Agung. Karena yang punya kewenangan untuk melakukan deponering itu Jaksa Agung. Kalau yang baru enggak Pak? Ya. Bisa bisa Pak, karena alasan ketertiban. Ya. Kalaupun Pak Jaksa Agung, saya sudah telepon Pak Jampidum, sudah oke untuk dihentikan pasal 65. Iya, karena untuk menghentikan ini, karena ini kan Kajari sudah melakukan P21, ya kan, kalau saya tidak salah, itu sudah dianggap bahwa berkas itu sudah lengkap dan sebagainya. Lalu kemudian mau melakukan RJ. RJ dilakukan itu karena mengakui ada suatu perbuatan pidana di situ. Nah sementara ini ada perbuatan pidana. Pasal 42 KUHP yang baru jelas di situ. Ada alasan pemaaf. Nah salah satunya jalan, terobosan, langkah hukum yang harus dilakukan adalah deponering. Menyampingkan perkara. Kita mintakan ke Pak Jaksa Agung pimpinan supaya kasus ini dengan alasan bahwa ini untuk ketertiban masyarakat. Sudah tadi Pak Jampidum sudah menyetujui. Sudah Pak. Oh berarti itu, saya kira itu terobosan hukumnya. Jadi bukan lewat ruang RJ tapi deponering, menyampingkan perkara ini karena tidak ada tindak pidana yang dilakukan. Makasih. Singkat. Makasih ya Pak Suling. Pak Bimantoro. Ya ahli hukum. Nah kalau ini ahli hukum nih, lulusan Unpad Pak. Terima kasih pimpinan dan seluruh anggota Komisi 3, keluarga korban. Saya tidak menyebut tersangka tapi korban, Pak Kajari dan Pak Kapolres Sleman. Saya mungkin tidak panjang karena jujur Pak, saya baru kali ini saya merasa sangat-sangat prihatin. Sampai saya speechless, saya nggak tahu mau bicara apa. Karena kami di sini, di ruangan ini, KUHP dan KUHAP itu lahir. Pikiran-pikiran daripada semua masyarakat, berbagai macam lapisan organisasi dan golongan yang memberikan masukan terhadap KUHP dan KUHAP yang baru datang di ruangan ini, yaitu dengan poin utama mengedepankan keadilan demi tercapainya kepastian hukum. Saya di sini sangat-sangat speechless sekali Pak, karena di beberapa waktu yang lalu, ini ada Pak Kajari dan Pak Kapolres. Di tempat Bapak duduk itu, beberapa waktu yang lalu ada pimpinan Bapak yang duduk di situ juga, Pak Jaksa Agung dan Pak Kapolri. Beliau berdua menjelaskan masalah penegakan hukum yang humanis. Dan hari ini ada salah seorang dari anggotanya beliau memaknai KUHAP tidak secara utuh. Dan saya akhirnya jadi bertanya, apakah yang disampaikan beliau penegakan hukum yang humanis ini benar-benar bisa terjalankan dengan baik atau belum? Dan jangan sampai atas perilaku daripada bapak-bapak sekalian salah menerapkan pasal sehingga mencederai institusi daripada bapak-bapak sekalian. Saya mengingatkan itu dengan keras. Bapak-bapak sekalian, di sini ada seorang warga negara yang mengalami penjamretan, yang mempertahankan harta bendanya, dan di saat penjamretan tersebut, di suatu waktu yang sama, jambret tersebut meninggal dunia. Tapi yang digarisbawahi ada penjamretan. Dan seakan-akan saya lihat hari ini, kita menormalisasi penjamretan yang kedua, perebutan harta benda daripada seorang warga negara.
dengan menormalisasi melalui RJ. Karena apa? Demi mencapai kesepakatan melalui kedukaan, uang kedukaan. Aduh Pak, itu sangat-sangat memprihatinkan kalau saya bisa melihat. Oleh karena itu, pimpinan, saya di sini ingin mendukung dan mendorong agar kasus ini bisa segera dihentikan dan juga korban yang hadir pada hari ini bisa benar-benar bisa mendapatkan keadilan yang terang benderang setelah pulang dari Komisi 3 DPR RI. Terima kasih pimpinan. Bu Lola, silakan. Nah, ibu-ibu nih lebih sejuk. Terima kasih banyak pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu penegak hukum di sini, saya tuh cuma penasaran, saya nggak bicara sebagai saya anggota DPR RI di sini. Saya mau tanya sebagai masyarakat umum nih. Karena kan bapak dan ibu di sini adalah penegak hukum yang tugasnya itu adalah melindungi, membuat nyaman masyarakat, ya kan, menjaga keselamatan masyarakat, kenyamanannya juga. Pertanyaan saya untuk Bapak dan Ibu di sini, menurut Anda, bila saya di posisi yang saya itu dalam posisi kepepet, kejepit, atau apalah namanya, saya itu dalam situasi menghadapi kejahatan, ya kan? Dan saya itu punya kesempatan karena di situ tidak ada penegak hukum yang bisa dimintai bantuan atau polisi ada di tempat. Menurut Bapak dan Ibu, apa yang saya bisa lakukan sementara sebenarnya saya punya kesempatan. Misalnya saya bawa mobil, dia bawa mobil, dia melakukan kejahatan, terus saya kejar gitu kan. Atau dalam situasi bagaimana sebaiknya saya melindungi diri saya atau saya punya kesempatan untuk membela diri tanpa saya juga tanpa mengabaikan keselamatan si penjahat. Jadi saya lagi bingung untuk menyelamatkan diri saya, tapi saya juga harus memikirkan cara untuk saya membela diri, jangan sampai si penjahat ini terluka atau bagaimana? Caranya bagaimana itu? Coba saya butuh saran. Nanti kalau saya kejar, dia misal pakai mobil, saya kejar nih, gitu kan? Di depan ada jurang, dia nggak ngerem, dia masuk jurang, mati. Saya yang disalahin atau gimana nih? Nah itu saya butuh nih, saya butuh penjelasan dan penerangan seterang-terangnya supaya saya nggak salah dalam membela diri saya kalau saya dalam situasi kepepet atau ada penjahat atau apalah. Sebagai masyarakat hukum saya butuh jawaban nih dari bapak-bapak dan ibu-ibu penegak hukum di sini. Karena luar biasa, bayangin aja, coba selama ini kami di Komisi 3 bagaimana caranya kita menegakkan sama-sama keadilan untuk masyarakat, apalagi untuk kawan-kawan kita Polri di sini. Ini izin Ketua, saya bacakan di sini. Ini nih banyak sekali akhirnya. Terima kasih Pak Polisi atau Polri, cita-cita aku dan kawan-kawanku untuk jadi penjamret profesional akhirnya tercapai. Kalaupun kami meninggoy dengan terhormat. Bahkan korban kami akan ngemis-kemis minta maaf sama keluarga kami. Sekali lagi terima kasih Polri sudah memberitahu kami bahwa profesi jambret adalah profesi mulia di mata hukum. Coba, memalukan kan seperti itu. Jadi tolonglah apa yang kita lakukan di sini, apa yang kita tindak di sini, cobalah berpikir dengan baik dan benar. Jangan mendengar atau melakukan hal-hal sebelum berpikir yang jernih. Dan saya butuh jawaban tuh, apa yang mesti saya lakukan kalau saya kepepet dengan tetap menjaga keselamatan si penjahat. Ayo Bapak dan Ibu di sini, Bapak jaksa. Nanti Ibu, ditanggapi Bu, nggak apa-apa. Iya. Terima kasih banyak, itu aja dari saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Nabil, silakan. Pak Nabil kemudian Pak Martin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan yang kami hormatin dan para anggota Komisi 3 serta tamu undangan. Setelah saya mendengarkan tadi penjelasan semua, menurut saya Pak Hogi ini tidak ada niatan membunuh, namun dia sebagai suami yang baik
melindungi istrinya dengan tujuan menghentikan si penjamret. Semua tahu namanya jambret itu adalah satu tindakan yang jahat ya. Dan kita usul seperti yang tadi senior-senior sampaikan, yang mana kasus ini lebih baik dihentikan karena tidak ada unsur pidana. Jadi saya pikir itu sudah sangat jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Martin, Pak Martin. Terima kasih pimpinan, rekan-rekan anggota yang kami hormati, Pak Kapolres dan Pak Kajari, juga kuasa hukum. Saya ini tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh rekan-rekan. Kalau di awal tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, ini pendekar-pendekar KUHAP yang baru ini Pak. Ini senior-senior, mantan jenderal, jaksa sudah menyampaikan. Dan semua bulat menentang. Saya justru sekarang penasaran ini. Bapak, Pak Kajari, sama Pak Kapolres, setelah mendengar semua ini Pak, saya ingin tahu perasaan Bapak tuh bagaimana? Izin bertanya pimpinan. Nanti aja. Oh siap. Bapak apa yang Bapak rasakan setelah mendengar semua ini? Karena ini suatu kegaduhan yang Bapak munculkan dan ini sangat-sangat berpengaruh terhadap institusi Bapak masing-masing, kejaksaan maupun kepolisian. Kita di sini susah payah menjaga, memperjuangkan institusi ini supaya terus di mata masyarakat terjaga. Nah, kalau hal-hal seperti ini Bapak lakukan, akhirnya ini yang disebut pepatah nila setitik merusak susu sebelanga. Ini semua kita hal-hal yang baik di institusi kita dorong untuk supaya kepercayaan masyarakat terjaga. Nah, kalau begini terus rusak ini institusi. Jadi saya berharap ini juga didengar oleh Kajari maupun Kapolres-Kapolres di seluruh Indonesia. Hal-hal seperti ini jadi pelajaran untuk kita bagaimana menjaga institusi kita menegakkan keadilan, kita menghadirkan rasa adil di masyarakat. Jadi itu saya perlu sampaikan untuk hati-hati Pak ke depan dalam menerapkan hukum, apalagi dengan adanya KUHAP yang baru sekarang, lebih memikirkan rasa keadilannya itu yang kita tonjolkan. Itu dari kami pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah di depan belum ini. Saya ada dua hal, pimpinan yang saya hormati, anggota termasuk diri saya sendiri, ya, dan Pak Kapolres, Pak Kajari. Ya. Ada dua hal yang mau saya sampaikan. Pertama mengenai sedikit pemahaman mengenai KUHAP yang baru, dan yang kedua untuk memberi nasihat. Ya. Pasal 1 KUHP kita itu dibuka dengan namanya asas legalitas. Ya, tetapi asas legalitas kita itu sudah berubah menjadi asas legalitas material. Apa itu asas legalitas material? Menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan. Nah, ini tolong agar dipahami. Itu loh. Jadi bukan saja masalah kepastian hukum, tapi keadilan. Rekan-rekan kami tadi sudah menjelaskan secara terang benderang. Oleh karena itu, coba ini agar dipahami. Yang kedua, di dalam KUHP kita yang baru, sudah dengan tegas memisahkan antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana. Ya, dua hal ini harus masuk, baru bisa ada terjadi suatu kejahatan. Ya, KUHP baru kita itu sudah tidak mengenal kejahatan ya, tapi mengenal yang namanya tindak pidana kan, gitu. Jadi ini harus berhati-hati. Nah, yang kedua tentu nasihat. Yang tadi dikatakan oleh rekan saya Martin Tumbelaka dari Sulawesi Utara, Partai Gerindra, itu penting. Ya, bahwa Pak Kapolres ya bercita-cita ingin menjadi jenderal.
Pak Kajari bercita-cita ingin menjadi jaksa agung, minimal jaksa agung muda, minimal Kajati, kan begitu Pak. Nah, kalau jenderal kan jenderal, harus berpikir luas, ya seperti yang tadi dinasihati oleh Pak Nasir Jamil tadi. Ya, presisi dari Pak Kapolri itu harus benar-benar dipahami. Ya, dan ini terus terang Pak Kapolres, Pak Kajari, ya saya terus terang aja, saya pengalaman 30 tahun jadi advokat. Ya, Bapak jangan percaya saja kepada anak buah. Ini karena terus terang ini sebagai pimpinan harus memikul tanggung jawab, Pak. Tapi ini kan kerja anak buah di lapangan, Pak. Biar perlu kasih tindakan sanksi tegas. Kan begitu. Bapak karena begini, ya memang kesalahan anak buah harus dipikul pimpinan. Tetapi ini harus benar-benar menjadi pelajaran. Ya. Kita seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Sudin tadi itu harus dapat memprediksi, ya, apalagi kejahatan, apalagi peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan masyarakat, ya, tolong ini diperhatikan sehingga tidak, karena KUHP kita ini sudah berubah, tidak untuk memasukkan orang ke dalam penjara, tapi bagaimana, ya, untuk mengembalikan keseimbangan sehingga korban itu merasa mempunyai keadilan. Nah, kalau tadi Pak Kajari mau restoratif justice, ya nanti seperti yang Pak Mangyut katakan itu ada pemerasan. Dia menuntut, ya kan? Kalau enggak ya sudah masuk penjara. Nah, itu ya. Jadi ini sudah terang benderang. Apa yang dikatakan oleh Pak Ketua kami, ya kami mohon agar dipatuhi dan ini agar supaya selesai. Demikian Pak Ketua apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, ini bagus. Karena Sleman ini kan tetangga dapil saya, Pak. Oh ya, boleh aja, boleh. Jadi saya dapat info sebelum kejadian ini yang bersangkutan melakukan penjamretan di lokasi lain. Nah, mohon klarifikasinya. Oke, langsung ya, singkat aja Pak. Ya, nggak perlu panjang lebar ya, Pak. Kuasa hukum dulu ya, tanggapannya. Kemudian Pak Kapolres dan Pak Kajari, silakan. Closing statement. Closing statement, Pak. Ya. Terima kasih Bapak Pimpinan Komisi 3 DPR. Ya, dari apa yang sudah kita dapatkan dalam forum ini sudah jelas. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi di awal bahwa adanya tindak pidana penjamretan kemudian laka lantas ini tidak bisa dipisahkan. Itu menjadi suatu perkara yang satu. Sebagaimana tadi Bapak-Bapak yang ada di sini juga sudah menyampaikan. Itu, kemudian yang kedua terkait dengan bahwa klien kami ketika melakukan pengajaran jelas tidak ada niatan satu, mensreanya tidak bisa, ya, mensreanya tidak bisa apa yang kemudian sangkakan dalam perkara yang sekarang sudah bergulir di Kejaksaan Negeri Sleman. Kemudian yang ketiga, alhamdulillah kami juga mengucapkan terima kasih di forum ini bahwa ternyata semuanya menghendaki bahwa perkara ini harus close. Karena memang seperti itu yang saya sampaikan di awal bahwa perkara ini adalah menjadi satu kesatuan. Ketika tindak pidana penjamretan karena pelakunya sudah meninggal dan itu gugur, close perkaranya. Sehingga ini mungkin nanti ada wacana apakah Kejaksaan akan membuat SKP 2 ataupun tadi ada wacana untuk deponering dari Jaksa Agung atau dimungkinkan juga dengan KUHP yang baru sekarang ini Bapak Ketua dan Bapak Ibu anggota Komisi 3 DPR itu kami terima kasih sekali sudah ada masukan wacana seperti itu. Saya kira itu semoga ini menjadi jalan terbaik dari penyelesaian persoalan ini sehingga kemudian membuat semuanya menjadi baik juga, baik dari kepolisian, baik dari kejaksaan, juga dari klien kami dan dari kami sendiri dan semuanya lah untuk masyarakat, kepentingan masyarakat karena memang keadilan substantif itu memang nanti akan harus terpenuhi ya terkait dengan adanya KUHP dan KUHP yang baru ini. Saya kira itu Bapak. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, closing statement Pak Kapolres.
Jadi nggak perlu jawab-jawab lagi Pak, pokoknya closing statement saja Pak. Siap.